Dan ketika dia mengkhianati kita, dia tidak hanya melepaskan faktor keberuntungannya tadi, tapi dia juga mendatangkan seseorang yang akan selalu membawa sial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu adalah pembawa keberuntungan bagi hidup mantan. Orang ketiga adalah pembawa sial. Nah, jadi setelah mengkhianati, apa perubahan yang paling mantan rasakan? Dia akan kehilangan keberuntungan yang selama ini selalu menyertainya. Selama ini apapun yang dia kerjakan itu selalu berhasil. Apapun yang dia tekuni selalu untung, jadi uang, dan seterusnya. Tapi bersama orang ketiga, apapun yang dia kerjakan selalu gagal. Bukannya jadi uang, tapi justru uangnya semakin hari semakin habis. Nah, jadi ya, ketika mantan bersama kita, mantan selalu berada dalam nasihat-nasihat yang baik. Karena orang-orang yang beruntung itu kan ada beberapa tanda-tandanya. Qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung. Tandanya yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ialah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Nah, misal ya, bersama kita, mantan tidak pernah mengabaikan sholatnya. Kenapa? Karena kita selalu mengingatkannya. Sudah sholat atau belum? Dan seterusnya. Jadi sholat itu sesuatu yang amat sangat penting dan tidak terpisahkan dari hidup kita dan juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita selalu rajin mengingatkan mereka, jangan pernah melupakan sholatnya. Nah, sekarang bersama orang ketiga, bagaimana mantan mau teringat sholat ya? Kalau orang ketiga ini adalah seseorang yang dia temukan ya, saat dia misal masih jadi suami atau masih jadi istri kita. Artinya orang ketiga ini adalah seseorang yang berselingkuh dengan dia. Lah kalau yang namanya selingkuh itu kan maksiat, maka itu menjauhkan orang dari sholatnya. Dan sholat itu mencegah orang dari hal-hal yang fasik dan mungkar. Nah, maka ketika mantan terus larut di dalam perselingkuhannya, maka sama saja itu adalah tanda-tanda jika mantan sekarang melepaskan sholatnya atau tidak pernah sholat. Yang kedua, wallazina hum anil lahwi mu'ridun, bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Bersama kita, mantan selalu melakukan hal-hal yang produktif. Kita adalah teman diskusi yang asik ya. Wawasan kita luas dan kita banyak memberikan pencerahan-pencerahan kepada dia yang menjadi ide-ide segar, sesuatu yang bisa dia tekuni sebagai sumber nafkah dia. Sementara bersama orang ketiga, waktunya sia-sia semua. Isinya cuma jalan-jalan, ya, nonton-nonton, ke bioskop, kemudian belanja-belanja, ya. Jadi buang-buang waktu, buang-buang uang, dan tidak membawa ide apapun yang bisa menjadi sumber nafkah untuk dia.
Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Dulu ketika bersama kita, mantan bekerja, kita tidak pernah lupa mengingatkan dia untuk berzakat. Ya, zakat mal dari pendapatannya, rajin-rajin bersedekah. Lah sekarang bagaimana mantan? Mau teringat itu selain bermaksiat, uangnya juga habis terus. Bahkan mungkin sekarang mantan sudah pinjam ke sana kemari untuk menutupi kebutuhannya. Apalagi yang bisa dia sedekahkan. Dan yang paling penting, yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, misal selama bersama kita, mantan ini kan adalah istri. Atau kalau wanita, mantan ini adalah suami. Kebersamaannya adalah pahala. Nah, sementara bersama orang ketiga, itu kan selingkuhan, belum menikah. Maka dia tidak bisa menjaga syahwatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, yakni orang-orang yang bisa menjaga syahwatnya. Nah, kalau yang namanya perselingkuhan, ya ujung-ujungnya dosa terus. Zina, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dan itulah yang kemudian akan membuat mantan kehilangan segala keberuntungannya. Ya, dosa-dosa zina, takrib zina bersama orang ketiga itu akan menutup pintu-pintu rezeki untuk mantan. Innal abda la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosanya. Nah, belum lagi bersama kita selalu mendoakan kesuksesannya, kesehatannya, kemudahan rezekinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, bersama orang ketiga, meskipun misal mereka berdoa pun ya, tapi dalam keadaan mereka berlumuran dosa setiap hari ya, mengerjakan maksiat setiap saat, maka otomatis jungkir balik pun mereka berdoa, doa mereka tertolak. Nah, maka sebenarnya tanpa mantan sadari selama ini, dia beruntung terus. Sehingga dia bisa mapan, dia bisa kaya, tabungannya bisa banyak, dan bisa tebar pesona kemana-mana. Karena faktor keberuntungannya adalah kehadiran kita di sisinya. Dan ketika dia mengkhianati kita, dia tidak hanya melepaskan faktor keberuntungannya tadi, tapi dia juga mendatangkan seseorang yang akan selalu membawa sial dalam hidupnya. Bisnisnya berantakan, pekerjaannya kacau balau, tabungannya habis, waktu terbuang sia-sia. Dan ketika dia betul-betul sudah tidak punya apa-apa, maka orang ketiga pun tidak akan segan-segan untuk mencampakkan mantan begitu saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.